Orang yang bertahun-tahun sudah mengucapkan syahadat, masuk Islam, tetapi hanya ditukar dengan sedikit dengan kehidupan dunia, dengan sebungkus Indomie, beras dan lain sebagainya, begitu mudah dia lepaskan. Katakan wahai Nabi Muhammad kepada ahli kitab, mari kita kembali kepada kalimat yang sebenarnya sama antara kami dengan kalian. Kita diperintahkan sama-sama menyembah Allah dan dilarang mensekutukannya. Tidak boleh sebagian kita menjadikan Tuhan selain Allah sebagian yang lainnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala. Saudaraku sekalian yang berbahagia, pernahkah kita memperhatikan bahwa orang-orang di zaman dahulu, di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, rata-rata setelah mereka mengucapkan syahadat masuk Islam, ternyata Islamnya benar-benar sungguh-sungguh. Misal kita lihat Bilal bin Rabah, belum lama dia masuk Islam langsung mendapatkan tekanan dari majikannya, tetapi begitu teguh sekali dia mempertahankannya. Ammar bin Yasir atau ibunya Sumayyah, luar biasa. Bahkan tukang sihir ya Fir'aun juga demikian. Ketika mereka beriman, diancam akan dibunuh oleh Fir'aun. Ketika mereka beriman kepada Nabi Musa, maka mereka sabar menerima tekanan tersebut. Tetapi bagaimana dengan zaman sekarang? Ada orang yang bertahun-tahun sudah mengucapkan syahadat, masuk Islam, tetapi hanya ditukar dengan sedikit dengan kehidupan dunia, dengan sebungkus Indomie, beras dan lain sebagainya, begitu mudah dia lepaskan. Kira-kira apa penyebabnya? Inilah yang akan kita bahas pada kesempatan ini, yaitu kandungan makna syahadat. Ternyata fungsi syahadatain yang merubah seseorang secara totalitas itu akan dahsyat mempengaruhi kehidupan seseorang itu manakala kita perhatikan ada beberapa faktor. Yaitu yang pertama adalah faktor orang yang mengucapkan syahadatnya. Yang kedua adalah konten kalimat syahadatnya. Dan yang ketiga adalah kepada siapa dia bersyahadat. Ini semua harus diperbaiki agar syahadat itu benar-benar berpengaruh. Yang pertama adalah yang akan kita garis bawahi adalah penggunaan kalimat syahadat. Dari sekian banyak bahasa Arab, Allah memilih kalimat asyhadu, aku bersaksi. Kenapa tidak dengan kalimat yang lainnya? Aku berkata, aku bersumpah, aku menyatakan dan lain sebagainya. Tetapi kalimat asyhadu, siapa yang memahami dengan sebaik-baik pemahaman makna asyhadu, maka dia akan memahami konsekuensi apa yang harus dia lakukan. Ternyata secara bahasa, asyhadu itu mengandung 3 kandungan makna. Yang pertama adalah makna al-iqrar, al-i'lan, yaitu sebuah pernyataan. Yang kedua adalah al-ahdu, yaitu atau al-mitsaq, yaitu sebuah janji. Dan yang ketiga adalah al-qasam, yaitu sumpah. Maka siapa yang memahami makna asyhadu dengan sebenar-benarnya, pada hakikatnya ketika dia bersyahadat, dia sedang menyatakan, dia juga sedang berjanji, dia juga sedang bersumpah. Dari mana kita tahu? Al-Quran mengisyaratkan ketiga kandungan makna ini. Yang pertama adalah bahwa orang yang mengatakan asyhadu itu berarti dia sedang al-iqrar, ya sedang menyatakan dirinya, statusnya. Itu bisa kita lihat dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 64. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, qul ya ahlal kitab ta'alau ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illallah wa la nusyriku bihi syai'a wa la yattakhidha ba'duna ba'dan arbaba min dunillah fa in tawallaw faqulu syhadu bi anna muslimun. Katakan wahai Nabi Muhammad kepada ahlul kitab, mari kita kembali kepada kalimat yang sebenarnya sama antara kami dengan kalian, yaitu
Kita diperintahkan sama-sama menyembah Allah dan dilarang mensekutukannya. Tidak boleh sebagian kita menjadikan Tuhan selain Allah sebagian yang lainnya. Diajak, ayo. Nah, kata Allah Subhanahu wa taala, kalau mereka itu menolak, maka sampaikan, ikrarkan. Allah menggunakan kalimat faqulu syahadu, katakanlah, saksikanlah. Isyhadu yakni aku menyampaikan bi anna muslimun, kalau kami adalah menyerahkan diri. Yang kedua, yakni bermakna al-aiman, bermakna sumpah. Kalau tadi sisi yang diambil adalah sisi lisan, al-iqrar. Yang kedua adalah sisi al-qalbu, hati, di mana ucapan asyhadu ini adalah sebagai bentuk dikuatkan dengan sepenuhnya, menancap ke dalam hati yang paling dalam, yaitu disimbolkan dengan sumpah. Biasanya kita juga demikian. Kalau ada sesuatu kita butuh menguatkan, maka kita menggunakan sumpah. Ada terjadi kecelakaan, di mana? Di sana. Yang benar, sumpah. Nah, itu sumpah itu adalah salah satu bentuk untuk menguatkan apa yang kita nyatakan lewat lisan. Maka kalimat asyhadu ini kita bersumpah bahwa apa yang kita sampaikan ini benar. Dan ini juga diisyaratkan di dalam Al-Quran, surat Al-Munafiqun ayat 1 dan ayat 2. Allah mengutip apa yang dikatakan oleh orang-orang munafik. Mereka menggunakan sumpah mereka itu sebagai tameng supaya diakui oleh kaum muslimin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah. Kalau datang kepada engkau wahai Nabi Muhammad, yaitu orang-orang munafik, mereka mengatakan apa? Nashhadu annaka la rasulullah. Bahwasanya kami bersaksi bahwasanya engkau benar-benar adalah Rasulullah. Idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu annaka la rasulullah. Wallahu ya'lamu innaka la rasuluh wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Jadi mereka mengatakan dengan kalimat nashhadu, kami bersumpah mengaku bahwa engkau adalah Rasulullah. Tapi Allah sangkal bahwa sesungguhnya orang munafik itu bohong, berdusta. Ittakhadhu aymanahum, mereka jadikan sumpah-sumpah mereka. Allah sendiri mengatakan bahwa syahadat itu yang diucapkan oleh mereka itu adalah sumpah mereka itu sebagai junnatan, sebagai tameng. Maka fasaddu an sabilillah, mereka masalah berpaling dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua dan yang ketiga adalah al-ahdu, yakni janji, al-mitsaq, yang makna bobotnya itu lebih berat lagi, lebih kuat lagi daripada sumpah, yaitu janji adalah sebuah pernyataan yang akan dia tunaikan dengan perbuatan. Kalau yang pertama lisan, yang kedua adalah hati, dan yang ketiga akan diwujudkan, direalisasikan dengan anggota tubuh. Jadi ketiga kandungan ini harus kita benar-benar jiwai. Ya, Allah mengatakan dalam Al-Quran tentang janji ini, surat Al-A'raf, ya, ayat 172, ya. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa idh akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim. Ingatlah ketika Allah mengambil dari anak cucu Adam, turunan mereka, saat mereka berada di dalam tulang sulbi, ya, di dalam rahim ibunya, mengambil sumpah, mengambil janji. Wa ashhadahum, Allah ambil janji mereka bahwa mereka akan mentaati Allah Subhanahu wa taala, menjadikan Allah sebagai Tuhannya. Ya, alastu bi rabbikum, bukankah aku ini Rabbmu? Qalu bala syahidna. Ya, benar ya Allah, kami berjanji, kami mengakui, kami berjanji akan itu semua. Maka jangan menjadi seperti iblis. Dia kuat imannya kepada Allah secara hati, dia mantap mengakui Allah sebagai Rabb-nya, tapi dia lemah secara janji. Ketika diperintahkan untuk sujud kepada Nabi Adam, mereka tidak mau taat. Iman macam apa yang seperti ini? Sumpah janji macam apa yang diingkari? Jangan menjadi seperti paman Nabi Abu Talib, yang dia secara hati kuat,
mengakui tentang kebenaran Islam, tetapi tidak menyatakannya, mengikrarkannya dengan lisan. Jangan menjadi seperti orang-orang munafik. Mereka cuma bisa mengatakan, tetapi sulit untuk membenarkan di dalam hati. Padahal mereka bisa menunjukkan amalannya. Mereka sama-sama beramal. Tetapi jadilah seorang mukmin yang ucapan syahadatnya sudah dia sampaikan secara lisan dengan mantap, tertancap kuat di dalam hati dengan kuat, dan terpatri di dalam janji akan dia tunaikan mentaati Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan syahadat itu kita menjadi seorang muslim yang kafah. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.